Langsung saja nomor 36, dari beberapa peristiwa di bawah ini yang termasuk ke dalam reaksi endoterm adalah, nah, untuk soal nomor 36, ini topiknya mengenai termokimia. Berarti, kata di sini adalah yang termasuk ke dalam contoh dari reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu adalah reaksi di mana terjadi perpindahan. Jadi terjadi perpindahan kalor, dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu yang ada di lingkungan ini nanti akan berkurang atau menurun. Nah, contoh dari reaksi endotherm itu adalah yang pertama, terjadi yang namanya perubahan wujud. Berarti nanti di sini perubahan wujud yaitu perubahan wujud dari fase padat itu nanti berubah menjadi cair, kemudian berubah menjadi gas. Berikutnya adalah peristiwa penguraian. Kemudian pelarutan urea dalam air. Kemudian ada nanti reaksi fotosintesis. Nah, berarti dari sini yang termasuk ke dalam reaksi endoterm adalah urea ditambahkan air, sehingga jawabannya adalah ayam. Soal berikutnya nomor 37, A ditambah BB menghasilkan C ditambah DD. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, ini menyatakan koefisien. Jadi laju reaksi dengan ordi 2 dari reaksi di atas dihitung dengan persamaan reaksi. Nah, soal nomor 37 ini materinya adalah mengenai laju reaksi. Katanya di situ dibilang ordi 2. Nah, sebelum ke situ kita buat dulu definisi dari yang namanya ordi reaksi. Jadi ordi reaksi itu definisinya adalah jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi atau reaktan. Nah, persamaannya kan A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Katanya di sini jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi atau reaktan. Berarti reaktan itu yang letaknya di sebelah kiri. Nah, persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Karena ordinya adalah ordi 2, berarti ini total X sama Y-nya harus 2. Sehingga kalau kita cek K konsentrasi A, ini salah. Ini pangkat 1, berarti dia ordi 1. Kalau ini berarti 1 tambah 1 berarti ordi 2. Nah, yang ini V sama dengan K, konsentrasi A juga sama ordi 2. Kemudian V sama dengan K, salah ya. Ini berarti ordinya ordi 0, karena tidak ada konsentrasinya. Maka jawabannya antara B dan C. Nah, katanya di sini dia bilang reaktan. Berarti reaktannya itu ada A dan B. Sehingga jawaban yang lebih tepat itu adalah yang bola. Karena reaktannya A sama B. Tapi tadi kalau misalnya reaktannya hanya A saja, maka jawabannya yang C. 38. Dalam wadah 25 liter pada suhu 400 derajat Celcius berlangsung reaksi N2 gas tambah 3H2 gas menghasilkan dalam keadaan setimbang 2NH3 gas dan terlarut campuran 0,5 mol N2, 1,5 mol H2
H2 dan 0,25 mol NH3. Reaksi tersebut akan mengalami kesetimbangan jika bergeser ke arah Kc pada suhu 400 derajat Celcius adalah 0,5. Nah, untuk menentukan letak pergeseran kesetimbangan, maka berarti kita bandingkan harga Kc dengan yang namanya harga Kc-nya. Nah, di sini topiknya ini adalah mengenai tentang kesetimbangan. Jika nanti harga Kc itu biasa digunakan pada keadaan setimbang, kalau Kc itu digunakan pada awal reaksi. Jadi kalau nanti dia harga Kc-nya lebih kecil daripada harga Kc-nya, maka reaksi bergeser ke kanan untuk mencapai kesetimbangan. Jadi untuk mencapai kesetimbangan reaksi bergeser ke kanan. Jika harga Kc-nya sama dengan harga Kc-nya, maka reaksinya ini reaksi sudah setimbang atau reaksinya tetap. Jika harga Kc-nya lebih besar daripada harga Kc, maka reaksi nanti dia bergeser ke kiri untuk mencapai kesetimbangannya. Karena harga Kc-nya sudah diketahui, maka di sini kita cari harga Kc-nya. Nah, rumus mencari harga Kc itu sama dengan rumus mencari harga Kc, di mana harga Kc sama dengan konsentrasi produk. Produknya itu adalah NH3, berarti konsentrasi NH3 pangkat 2, koefisiennya 2, per konsentrasi dari si N2 pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Ini pangkat 1, ini pangkat 3. Nah, konsentrasi itu rumusnya adalah mol per volume. Mol NH3 adalah 0,25. Berarti sih 0,25 per volumenya 25 liter. Jadi 25 liter. Pangkat 2 per N2-nya 0,5 per 25. Kemudian H2-nya 1,5 per 25. Pangkat 3. 0,25 per 25 ini habis ya, berarti 10 pangkat minus 2 kuadrat, berarti jadi 10 pangkat minus 4 per 0,5 bagi 25 ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. 1,5 per 25 ini 6 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 3. Nah, berarti di sini ini habis ya. Ini habis, ini sisa minus 2. Ini berarti nanti sebenarnya habis. Tapi kita buat dulu gini. 10 minus 2 per 2 kali 6 pangkat 3 itu 216 kali 10 minus 6. Ini habis, sisa minus 4. Naik ke atas berarti jadi 10 pangkat 4. Berarti 10 kali 10 pangkat 3, berarti habis 5. Berarti ini sama dengan 5000 per 216. Ini sekitar 5000 dibagi 216 itu sekitar 23,15. Ini adalah harga Kc-nya. Berarti antara harga Kc dengan harga Kc, harga Kc-nya lebih besar daripada harga Kc-nya. 23,15 lebih besar daripada 0,5. Jika harga Kc lebih besar daripada Kc, maka reaksi bergeser ke kiri. Ke kiri itu berarti di sini. Ke kiri ini berarti dia sebagai pereaksi. Sedangkan di kanan adalah produk. Sehingga jawabannya adalah ayam. Karena ke kiri yaitu pereaksi. 39. Pengertian teori asam basa Lewis adalah, nah untuk nomor 39 ini mengenai yang namanya teori asam basa. Nah sebelum ke asam basa Lewis, saya ingin mengingatkan teori asam basa ada dia namanya menurut Bronsted-Lowry. Kalau dia Bronsted-Lowry, asam
itu adalah yang donor proton. Donor yang namanya proton atau H positif. Donor artinya melepaskan, sedangkan basa ini adalah yang menerima, akseptor proton atau H positif. Kemudian teori asam basa menurut Lewis, asam itu adalah yang akseptor, berarti yang menerima, akseptor pasangan elektron. Kalau basa ini berarti dia yang donor pasangan elektron. Kemudian ada teori asam basa menurut Arrhenius. Asam itu yang menghasilkan ion H positif, sedangkan basa adalah yang menghasilkan ion OH negatif di dalam air. Nah, asam adalah donor proton. Jadi kalau donor proton itu tadi menurut Bronsted-Lowry. Basa donor elektron. Donor elektron ini Lewis ya. Berarti salah kan? Asam adalah akseptor proton. Salah. Asam akseptor pasangan elektron. Asam adalah akseptor pasangan elektron dan basa adalah donor pasangan elektron. Asam donor pasangan elektron dan basa adalah akseptor pasangan elektron. Nah, dari sini berarti jawabannya adalah cacing. Berikutnya nomor 40, peristiwa pergerakan partikel koloid di medan listrik atau ke kutub-kutub elektroda disebut. Nah, untuk soal nomor 40, ini topiknya adalah mengenai yang namanya sistem koloid. Yang pertama, ada namanya, yang A itu elektroda. Jadi ada elektroda. Elektroda ini adalah konduktor atau penghubung yang dilalui arus listrik dari satu media ke yang lain. Biasanya dari sumber listrik ke perangkat atau bahan. Yang B, elektrodialisis. Nah, kalau elektrodialisis ini definisinya adalah elektrodialisis proses pemisahan dengan menggunakan membran tukar kation. Di mana ion berpindah dari larutan yang satu ke larutan yang lain melalui membran tersebut. Sehingga adanya perbedaan tegangan listrik. Kemudian ada yang C, yaitu elektroforesis. Jadi kalau elektroforesis ini adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Yang D ada namanya gerak Brown.
Jadi kalau gerak Brown itu adalah gerak zigzag. Jadi gerak Brown ini definisinya adalah gerak zigzag atau acak dari partikel koloid. Nah, dari keempat definisi ini, berarti peristiwa pergerakan partikel koloid di medan listrik itu lebih tepatnya adalah elektroforesis. Sehingga jawabannya adalah cantik. Oke, demikian video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Tetap semangat. Terima kasih.